pelajaran setelah kita berdoa. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, sebelum memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita akan melakukan absensi. Bagaimana dengan total kelasnya? Apakah teman-temannya lengkap? Ada yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir, Kak. Kelas nomor berapa? Bisa. Oke, di sini namanya Ya, ini sama Pak Zahra. Pak Safra. Nah, baik, jadi pada hari ini kita akan belajar tentang materi pola-pola identitas. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama yaitu peserta didik dapat menjelaskan tentang penggabungan sifat pada pola-pola identitas, yaitu pada peristiwa tautan hingga silang. Dan yang kedua, peserta didik dapat melakukan pengamatan terhadap objek di lingkungan sekitar yang berkaitan dengan pola-pola identitas. Nah, adapun cakupan materi yang akan kita bahas pada materi pola-pola identitas ini. Nah, yang pertama ada tautan, dan yang kedua ada benda silang. Nah, materi pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai tautan. Nah, adik-adik perhatikan pembeda di atas. Nah, di sini ada pertanyaan. Tahukah kalian mengapa anggota keluarga itu seringkali memiliki kemiripan fisik ataupun sifat tertentu? Ada yang tahu? Nah, jadi hal ini berkaitan dengan jadi jawaban dari pertanyaan ini berkaitan dengan materi yang akan kita bahas. Nah, mengapa anggota keluarga seringkali memiliki kemiripan fisik atau sifat tertentu? Karena adanya suatu peristiwa yang namanya itu adalah ada tautan. Nah, ini ada tautan. Hal ini berkaitan dengan konsep materi yang akan kita pelajari nantinya, yaitu mengenai tautan. Nah, tautan itu adalah suatu mekanisme genetika yang menjelaskan mengapa kita seringkali memiliki kemiripan fisik atau sifat tertentu dengan keluarga kita. Atau adik-adik dapat bayangkan, misalnya ada sebuah puzzle. Nah, puzzle ini puzzle atau yang bukan puzzle itu adik-adik. Nah, itu merupakan diibaratkan sebagai kromosom. Nah, kemudian bagian-bagian dari puzzle itu kita ibaratkan sebagai gen-gennya. Nah, di mana bagian-bagian tersebut pastinya akan berdekatan dengan sesamanya dan pasti akan selalu berpasangan. Nah, gen-gen tersebut itulah yang disebut dengan tautan. Nah, di mana mereka akan selalu berpegangan dan diturunkan secara bersama-sama. Itulah yang disebut dengan tautan. Atau di sini adik, di mana tautan atau tingkat itu merupakan peristiwa dua gen atau lebih yang terletak pada kromosom yang sama dan tidak dapat dipisah secara bebas pada saat meiosis. Nah, di sini adik-adik, pada saat miosisnya seharusnya ada yang terjadi. Yang terjadi yaitu harusnya ada terjadi segresi atau memisah secara bebas. Tetapi karena adanya yang namanya tautan, sehingga pada saat meiosis ini tidak terjadi yang namanya segresi atau dia tidak dapat memisah secara bebas. Nah, di mana tautan ini ditemukan oleh Thomas Van Morgan. Thomas Van Morgan ini menggunakan objek penelitiannya yaitu berupa Drosophila melanogaster. Nah, mengapa Thomas Van Morgan ini dia memilih Drosophila melanogaster? Nah, ada alasannya mengapa Thomas Van Morgan ini memilih Drosophila. Nah, yang pertama, Morgan
hanya 10 sampai 14 hari, atau siklus hidup ini lebih cepat dibandingkan dengan hewan yang lainnya. Nah, kemudian yang ketiga, memiliki keturunan yang banyak. Nah, di mana pada satu kali melahirkan dia dapat mampu bertelur sampai 50 sampai 70 butir per hari. Dan kemudian memiliki banyak varietas, dan setiap sel tubuhnya hanya memiliki 4 pasang kromosom yang terdiri dari 3 pasang autosom dan sepasang gulosom. Dan ukurannya kromosomnya yang sangat besar dibandingkan dengan pada hewan yang lain. Nah, kemudian tautan ini dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu ada tautan autosom dan tautan kelamin. Nah, di mana tautan autosom ini adalah gen yang terletak pada kromosom tubuh. Autosom jadi gen yang terletak pada kromosom tubuh yang sama-sama tidak dapat memisah secara bebas. Jadi ini terletak pada kromosom tubuh. Sedangkan ini sel kelamin adalah gen yang terletak pada kromosom kelamin yang sama dan tidak juga dapat memisah secara bebas. Nah, selanjutnya yaitu ada tautan autosom. Nah, untuk mengetahui peristiwa dari tautan autosom, Thomas Hannemann ini melakukan percobaan dengan mengawinkan Drosophila melanogaster dengan warna abu-abu dengan sayap yang panjang, dengan Drosophila melanogaster warna hitam dengan bentuk sayap yang vestigial. Di mana V besar ini yang menentukan warna abu-abu, sedangkan V besar inilah yang menentukan bentuk sayap yang panjang. Begitupun dengan yang resesifnya, V kecil inilah yang menentukan warna hitam dan V kecil inilah yang menentukan bentuk sayap yang vestigial. Nah, setelah itu kita tentukan gametnya, kemudian diperolehlah keturunan pertamanya, ialah abu-abu panjang. Nah, kemudian F1-nya ini kemudian dilakukan yang namanya tes cross. Tes cross artinya itu kita mengaitkan F1-nya dengan resesifnya, hidup resesifnya. Nah, sehingga untuk parenta keduanya, abu-abu panjang diserangkan dengan hitam vestigial. Nah, sehingga gametnya di sini ada V besar, V kecil, V kecil. Di sini hanya ada V kecil, sehingga inilah hasilnya F2-nya. Ada dua sifat, yaitu abu panjang dan juga ternyata mirip dengan umumnya abu panjang juga. Kemudian ini juga hitam vestigial dan juga sama dengan hidupnya. Nah, itulah dari yang disebut dengan tautan. Dia tidak dapat memisah gennya. Dia masih tetap sama dengan hidupnya. Kan sama dengan ini sama dengan ini. Namun adik-adik perlu diketahui di sini bahwa gametnya di sini dia berbeda. Tidak sama dengan penyimpanan hukum Mendel. Nah, kalau penyimpanan hukum Mendel dia untuk persilangannya di sini dia terdiri dari 4 gamet ya. Ada B besar, V besar, V kecil, V besar sama. Nah, ada 4 perbandingan di sini, yaitu V besar, V kecil, V besar, V kecil. Kemudian ini V besar, V kecil. Kemudian V kecil. Kemudian V kecil, V besar, V kecil. Nah, di sini ada 4 perbandingan. Nah, sedangkan di sini hanya kan ada 1 perbandingan, 1:1. Nah, sedangkan di sini ada 4 fenotip yang terbentuk. Ada yang abu-abu panjang, ada yang abu-abu vestigial, ada yang hitam panjang, ada hitam vestigial. Nah, ini untuk normalnya. Normalnya yang sesuai dengan penyimpanan hukum Mendel. Nah, ternyata apabila terjadi yang namanya tautan, maka gametnya di sini hanya ada 2 saja. Dia berbeda dengan penyimpanan hukum Mendel. Atau dengan kata lain di sini terjadi menyimpang. Yang menyimpang itu ialah V besar, V besar, atau di sini terpaut gen. Disinilah terpaut gennya, yaitu V besar, V kecil. Nah, itulah yang tadi saya jelaskan, di mana tidak terjadi tautan apabila dia perbandingannya 1:1:1:1. Tetapi apabila terjadi pautan, maka hasilnya
yaitu hanya 1:1. Ini hanya 1:1 dan itu mirip dengan induknya. Nah, untuk selanjutnya itu ada Total Piramid. Nah, untuk mengetahui peristiwa dari Total Piramid ini, Thomas Van Morgan juga dia melakukan percobaan pada Drosophila melanogaster, di mana dia mengawinkan antara Drosophila jantan bermata putih dengan Drosophila betina bermata merah. Nah, perlu diketahui di sini adik, yang pertama yaitu fenotip bermata merah ini merupakan dia bersifat normal. Kemudian dia bersifat dominan dan dia dikendalikan oleh M besar. Nah, sedangkan untuk mata putih dia bersifat rentan atau dia resesif dan dikendalikan oleh M kecil. Nah, sedangkan untuk warna mata terpaut pada kromosom X-nya. Nah, selanjutnya disilangkan jantan dengan betinanya sehingga dihasilkan gametnya. Setelah diketahui gametnya maka masukkanlah ke dalam tabel sehingga diperolehlah F1-nya, di mana semua betinanya ini bermata merah dan jantannya bermata merah. Selanjutnya dari F1 atau keturunan pertama ini disilangkan antara jantan dan betinanya. Ini jantan, ini betinanya, kemudian gametnya, kemudian disilangkan sehingga hasilnya itu ada di mana betinanya tetap bermata merah, sedangkan untuk jantannya tetap ada juga yang bermata putih. Nah, itulah yang disebut dengan total piramid. Gimana, jelas adik-adik? Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi pindah silang. Nah, di sini perhatikan lagi adik-adik. Ada lagi pertanyaan di sini. Pernahkah kalian memperhatikan bahwa meskipun saudara kandung kita memiliki orang tua yang sama, mereka seringkali memiliki berbeda fisik? Kebalikannya kita di tempat ini. Kalau dokter memiliki kemiripan, kalau ini memiliki orang tua yang sama, tapi seringkali memiliki perbedaan fisik. Kenapa kira-kira bisa terjadi? Nah, hal ini juga berkaitan dengan materi yang akan kita bahas mengenai pindah silang. Nah, adik-adik, mengapa meskipun memiliki orang tua yang sama tetapi memiliki perbedaan fisik karena adanya yang disebut dengan pindah silang. Adik-adik dapat bayangkan dengan ketika adik-adik membuat gelang dengan manik-manik berwarna, tetapi adik-adik tidak memperhatikan, adik-adik salah dalam memasang bahkan manik-manik tersebut sehingga berbeda dengan manik-manik yang pertama yang dibuat. Nah, itulah yang disebut dengan pindah silang. Atau lebih jelasnya di mana pindah silang atau crossing over itu adalah bertukarnya gen-gen dalam kromosom dengan gen-gen yang terletak pada kromosom yang lainnya. Nah, adik-adik perhatikan pada gambar ini. Ada di sini kromosom homolog. Nah, misalnya yang ingat kromosom homolog. Nah, jadi adik-adik kromosom homolog itu ialah kromosom yang memiliki bentuk, ukuran dan komposisi yang sama. Makanya disebut dengan kromosom
gennya disebut dengan kromatit yang bertukar gennya inilah yang disebut dengan rekombinan. Sedangkan kromatit yang tidak bertukar warnanya itu disebut dengan parental. Oke, jelas adik? Nah, selanjutnya, di mana pindah silang ini terjadi pada gen-gen yang tertaut. Namun adik-adik perlu diperhatikan bahwa yang gen tertaut yang kekuatannya lemah saja dan jaraknya yang berjauhan yang dapat mengalami pindah silang. Namun apabila kekuatan tautannya itu semakin besar dan jarak antar gennya itu berdekatan, maka tidak akan mengalami pindah silang, tetapi akan mengalami namanya tautan. Tetapi apabila kekuatan tautannya itu lemah dan jarak antara gen dengan gen yang satu itu berjarak jauh, maka kemungkinan besar akan terjadi yang namanya pindah silang. Contohnya itu ada gen A dengan gen E. Kan ini jaraknya berjauhan, maka kekuatan tautannya ini akan melemah dan kemungkinan besar akan terjadi yang namanya pindah silang. Nah, oke. Perhatikan di sini adik-adik. Semakin jauh jarak gen, maka kekuatan tautan semakin kecil, sehingga kemungkinan pindah silang ini akan semakin besar. Nah, dan untuk menentukan nilai pindah silang ada rumusnya adik-adik. Nah, di sini ada jumlah rekombinan per jumlah total keturunan dikali 100. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soalnya nih, karena nanti ada soal ya. Nah, soalnya itu persilangan tomat merah besar dengan tomat hijau menghasilkan keturunan sebagai berikut. Nah, di mana tomat merah itu ada 45, tomat merah kecil 10, hijau besar 12, dan hijau kecil ada 33. Nah, sebelum untuk mengerjakan nilai pindah silang ini, terlebih dahulu tentukanlah yang mana rekombinan, yang mana kombinasi parental. Kan tadi sini adik-adik yang ini kan yang rekombinan. Rekombinan artinya itu di mana dia telah mengalami yang namanya pindah silang sehingga berbeda dengan induknya. Nah, jadi untuk menentukan di sini pilihlah yang berbeda dengan induknya itu berarti dia rekombinan. Yang sama dengan induknya itu berarti dia kombinasi parental. Nah, coba lihat di sini merah besar berarti sama ya, berarti dia kombinasi parental. Ini merah kecil beda kan, berarti dia telah berpindah silang sehingga disebut dengan rekombinan. Sama dengan ini deh, hijau besar. Nah, di sini hijau kecil berarti dia rekombinan. Hijau kecil sama ya, berarti dia kombinasi parental. Nah, ketika sudah diketahui yang mana KP-nya, yang mana RK-nya, maka kita masukkan ke dalam rumusnya. Jumlah rekombinan. Di sini ada rekombinannya itu ada 10 tambah 12. Kemudian dibagi 100 dikali 100 sama dengan 22%. Nah, jadi nilai pindah silangnya di sini yaitu 22%. Nah, baik, telah terjadi materi untuk hari ini, dan selanjutnya adik-adik akan mengerjakan lembar kerja KPD-nya. Nah, jadi untuk mengetahui sejauh mana pemahaman adik-adik tentang materi ini. Nah, jadi untuk KPD-nya itu saya bagikan per baris saja ya. Jadi ada 4 kelompok saja. 4 kelompok saja. Nah, jadi saya beri waktu untuk mengerjakan LK itu sekitar 15 menit ya, cukup ya.
cuma tulis. Jadi silakan langsung jawabannya saja yang langsung ditulis ya. Jadi nanti ada 3 orang maju ya, presentasikan ke depan hasil LPPD-nya. Sudah 15 menit. Nah, kemudian siapa yang akan menjelaskan ke atas? Ya. Jangan rekomendasinya saya sudah jadi yang masuk ke depan itu nomor 1, silakannya nomor 2, kemudian nomor 3 lagi 1. Depan kita ada nomor 1, kemudian nomor 2, kemudian 3 nomor 3. Selanjutnya nomor 1 dulu. Ini baru dijelaskan. Untuk nomor 2 bisa begini juga naik ke depan untuk menghabiskan waktu. Ada lagi saudara saja, tidak ada lagi. Ini tetap perhatikan namanya ya di atas.
Sudahnya fenomena kan berapa paragraf fenomena. Ada 3 paragraf, 4 paragraf. Sudah itu data kuantitas, baru landasan teori, pas, undang-undang, penelitian dan ya. Masih baru pokoknya fenomena ini baru bertanda kayak punya sadar fenomena itu Sudahnya fenomena kita. Kecil-kecil itu saya praktekkan baru. Nah ini misalkan di gambarnya itu P besar A besar dengan P kecil A kecil. Nah dengan ini yang pertama itu P besar P kecil A besar A kecil yang atau sayap panjang pada lebar. Nah pada pertama ini di Deskrosky ya dengan di Deskrosky dengan disilamkan lagi kayak yang pertama. Nah akhirnya pada tabelnya menghasilkan P besar P kecil A besar A kecil yang disilamkan dengan P besar P besar P kecil A kecil A kecil P besar P kecil A besar A kecil itu sayap panjang pada lebar dan P besar P kecil A kecil itu sayap pendek dan pada tinggi. Nah gamet yang keduanya itu P besar A besar dengan P kecil A kecil. Terus di sini P kecil A kecil. Alternatif keduanya itu menghasilkan P besar P kecil A besar A kecil atau sayap panjang badan lebar dan juga P kecil A kecil atau sayap pendek badan sempit. Perbandingannya itu 1:6. Nah, bagaimana dengan kelompok lain apakah jawabannya sama? Ya, berikan aplaus untuk mereka. Selanjutnya nomor 2, jelaskan namanya. Jadi di sini diketahui varietalnya itu X berpangkat M dan Y atau jantan putih disilamkan dengan betina bermata merah yang mana bersimbol X berpangkat M besar, X berpangkat M besar. Setelah itu didapatkan gamet X berpangkat M kecil, Y, X berpangkat M besar, X berpangkat M besar. Setelah itu untuk mencari fenotip kita kali silamkan dan mendapatkan hasil berupa 4 anak yang mana masing-masingnya itu betina berwarna merah, jantan berwarna merah, betina berwarna merah dan jantan berwarna merah yang mana menghasilkan 100% berwarna merah. Setelah itu untuk mencari varietal kedua disilamkan X berpangkat M Y disilamkan dengan X berpangkat M yang mendapatkan gamet X berpangkat M Y dan X berpangkat M. Setelah itu untuk mencari fenotipnya dikali silamkan lagi X berpangkat M Y dengan X berpangkat M dengan X berpangkat M menghasilkan anakan yaitu betina merah, satu betina merah, setelah itu satu jantan merah, satu lagi betina merah dan satu lagi jantan putih. Maka dari itu dapatkan perbandingan 3:1 yang mana 3 itu melambangkan merah dan 1 melambangkan putih. Bagaimana dengan semua PLN yang bagi-bagi sama itu? Berikan aplaus untuk mereka. Nomor 3.
kan yang tadi. Perhatikan dulu semuanya menjelaskan. Nah, yang tadi kan dijelaskan ini sama kakak kalau untuk menghitung IPS harus dihitung dulu yang mana parietal, yang mana rekombinan. Nah, tadi juga sudah dijelaskan kalau yang parietal itu yang fenotip yang mewarisi sifat dari induknya. Misalnya hitam pendek, yang hitam pendek disilakan dengan abu panjang, berarti yang hitam pendek dengan yang abu panjang itu parietal. Dan yang bukan hitam pendek dengan abu panjang itu rekombinan. Nah, di sini kan yang bukan hitam pendek itu ini hitam panjang, ini rekombinan. Terus yang abu pendek juga bukan misalnya induknya, berarti ini juga rekombinan. Nah, tadi juga sudah dikasih rumus untuk menghitung NPS. NPS itu sama dengan jumlah rekombinan per jumlah fenotip kali 100%. Di sini bisa ditulis jumlah rekombinannya 40 tambah 50 langsung saja 90 dan totalnya 120 kali 100%. Nah, ini kan bisa sama-sama dibagi 60, jadinya 3/4 kali 100%, jadinya 300 bagi 4, jadinya 75%. Nah, bagaimana dengan kelompok lain? Apakah jawabannya sama? Sama. Ada, berikan untuk sebagian. Nah, jadi dari 3 soal yang telah dikerjakan ini, kita masuk yang pertama. Ini perbandingannya ada 1:1. Nah, jadi gimana untuk penurunan yang pertama ini? Di sini mirip dengan yang induknya, begitupun dengan ini tetap sama dengan induknya. Ini merupakan contoh soal untuk pautan gen. Nah, ini pun pada penurunan keduanya ini, perbandingannya ini di mana 3:1, di mana untuk betinanya ini tetap mempertahankan gennya, yaitu tetap dia bermata merah. Sedangkan untuk jantannya tetap ada mempertahankan juga gennya, tetap ada yang bermata putih. Nah, dan untuk mencari nilai penghasilan ini juga sudah betul ya yang telah dijelaskan oleh temannya, di mana tentukan dulu RK-nya, kemudian tentukan yang mana KP-nya. Setelah diketahui maka dimasukkan ke dalam rumusnya dan didapatlah jawabannya, dan jawabannya sudah benar. Kita jelaskan mulai dari pautan dan penghasilan, dan semoga materi yang dijelaskan maupun yang dipelajari oleh adik-adik ini dapat dipahami dengan baik ya, dapat dipahami seterusnya, bukan hanya pada hari ini saja. Nah, jadi saya kira untuk pembelajaran hari ini sudah selesai, dan adapun untuk kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini pada penghasilan maupun pautan, di mana kedua jenis polaritas ini, di mana pautan dan penghasilan ini memiliki peran penting dalam menentukan sifat-sifat adik-adik semua. Nah, di mana kalau tautan ini dia membuat kita memiliki ciri-ciri yang mirip dengan orang tuanya. Nah, sedangkan kalau penghasilan dia membuat kita memiliki kombinasi gen yang unik meskipun kita berasal dari kedua orang tua yang sama. Nah, jadi semuanya sekira sudah paham ya, baik itu pautan maupun penghasilan. Semuanya sudah mengetahui apa perbedaannya antara pautan dan penghasilan. Dan sekira materi pada hari ini cukup sekian, dan saya akhiri dengan ucapan doa kafaratul majelis. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi tetap semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.